Shalom Pak, mau bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan adanya dosa? Kan jadinya Tuhan sendiri yang berkorban untuk menyelamatkan manusia. Trims. Mengapa Tuhan mengizinkan adanya dosa? Bahkan sebenarnya bukan sekedar mengizinkan, tapi menetapkan adanya dosa. Karena kalau Tuhan nggak mau manusia dalam dosa kan gampang. Pas Hawa mau ambil buah itu, Tuhan, hei, dia langsung Hawa kaget nggak jadi. Ya, atau pada saat Hawa sama ular lagi ngobrol begitu, Tuhan bentak satu kali, ular pasti terbiri-biri. Ya, tapi ternyata ya dibiarkan itu terjadi. Nah, ya, tapi saya boleh pakai istilah saudara, Tuhan mengizinkan adanya dosa. Kenapa? Untuk kemuliaan. Rasanya sukar ya bagi kita memikirkan bagaimana kemuliaan Tuhan bisa datang dari terjadinya dosa. Mari kita lihat Roma pasal 3 ayat 5 dan 7. Dikatakan di sini, ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Ayat 7-nya, kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaan. Coba tetap lihat di ayat ini ya. Ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Ketidakbenaran dosa kita. Atau gini, kehitaman saya membuat Nona nampak begitu putih. Gitu ya. Nah, tapi kalau Nona putih biasa-biasa aja, saya juga agak putih, maka Nona tidak nampak terlalu putih. Tapi begitu saya hitam legam, maka Nona terlihat lebih putih. Ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah. Kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Maksudnya gara-gara saya berdusta, saya ini orang yang penuh dengan dusta. Begitu saya berdusta, maka kebenaran Allah yang benar, Allah yang tidak pernah berdusta, itu semakin menyolok perbedaannya. Lalu satu ayat lagi, Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Sekarang kalau nggak ada dosa, perlu kasih karunia nggak? Tidak. Nggak perlu. Ada dosa, maka kasih karunia diperlukan secara berlimpah-limpah, dicurahkan secara berlimpah-limpah. Roma 11:32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka. Kata-kata telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, ini menunjukkan satu providensi Allah tentang adanya dosa. Dan kata-kata supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka, semua menunjukkan ada tujuan baik di dalam semua itu. Nah, hal-hal ini perlu diingat ya. Adanya dosa, gara-gara kita berdosa, kan Allahnya adil. Lalu dia menghukum dosa, maka terlihat secara menyolok betapa adilnya Allah. Tapi setelah itu, ya, maka Allah yang mengasihi itu, ya tadi bilang, kok akhirnya dia yang repot-repot ya menyelamatkan. Tapi akhirnya menjadi terlihat bahwa dia begitu berkorban luar biasa, memberikan anaknya yang tunggal, mati menggantikan orang berdosa. Maka sekarang kita bisa melihat betapa Allah mengasihi luar biasa. Kalau kita tidak jatuh dalam dosa, ya tidak perlu penebusan. Kristus tidak perlu datang, tidak perlu mati dan kayu salib. Maka kita percaya Tuhan mengasihi saya. Ya, apa bukti Tuhan mengasihi saya? Dia kasih saya makan, dia kasih saya minum, dia kasih saya kesehatan. Ya sebatas itu. Tapi sekarang ketika kita sudah jatuh dalam dosa dan kita bicara kasih Allah, bukan hanya sekedar dia kasih makan, dia kasih minum, ya, tapi bahwa dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi menebus saya yang harusnya dilempar ke neraka, ternyata sekarang diangkat jadi anak, dimasukkan ke dalam kerajaannya. Wow.
mengasihi. Seandainya tidak ada dosa, kita dapat melihat kasih Allah, tapi kita tidak akan melihat kasih Allah sehebat ini, seajaib ini. Ya, dosa juga itu menunjukkan sifat yang lain bahwa Allah begitu sabar. Ya, bayangkan manusia berdosa ini kan rasa-rasanya, coba kalau ada orang menghujat kita mau kilat langsung sama dari langit, ya langsung mampus di tempat. Tapi ternyata tidak. Tuhan begitu bersabar terhadap orang berdosa, itu luar biasa. Bahkan termasuk kita. Kita berdosa lalu besok kita, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tapi besok mikir lagi, ampuni saya Tuhan. Tuhan janji kali ini betul-betul. Tapi buat lagi. Tapi ternyata Tuhan begitu sabar ya. Nah, panjang sabar Tuhan itu bisa terlihat dari dosa-dosa kita. Tapi bahwa Tuhan akan menghukum orang berdosa, bahkan lempar ke dalam neraka, itu menunjukkan betapa sucinya dan betapa adilnya Tuhan. Tadi saya sempat singgung bahwa dosa sekecil apapun, satu dosa sudah cukup melempar saudara ke neraka. Betapa sucinya Tuhan, betapa adilnya Tuhan, sehingga dia tidak bisa mengabaikan satu dosa. Setiap dosa harus dihukum. Nah, dengan adanya dosa kita bisa lihat kesucian dan keadilan Allah. Tanpa dosa kita tidak bisa lihat kesucian dan keadilan Allah sehebat sekarang. Tanpa dosa kita tidak bisa melihat kesabaran Allah. Tanpa dosa kita tidak bisa melihat kasih Allah yang amazing. Ya, perhatikan kata-kata Herman Hoeksma. Hoeksma bilang, karena itu lebih baik berkata bahwa Tuhan juga dalam rencananya membenci dosa dan menentukan hal itu supaya apa yang ia benci itu terjadi, sehingga ia bisa menyatakan kebenciannya atas hal itu. Tuhan itu benci dosa loh, tapi kalau dosa tidak pernah terjadi, kita tidak pernah lihat kebencian Tuhan terhadap dosa. Tapi begitu dosa sudah terjadi dan Tuhan lempar orang berdosa ke neraka, betapa Tuhan benci dosa ya. Nah, pada akhirnya semua bermuara kepada kemuliaan Tuhan. Nah, kalau begitu dosa terjadi bisa bawa kemuliaan bagi Tuhan ya. Maka marilah kita berdosa supaya Tuhan dimuliakan. Begitu. Nah, itu efek sampingnya ya. Efek samping dari ajaran seperti ini. Nah, kita harus berhati-hati. Ini tidak bisa kita artikan bahwa karena dosa membawa kemuliaan bagi Tuhan, maka kita boleh berbuat itu toh membawa kemuliaan bagi Tuhan. Coba kita bandingkan ya, Roma 3, 7 dan 8. Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman, kata Paulus. Jadi Paulus dalam pengajarannya tentang ini, dia mencoba membayangkan bahwa secara rasional orang akan berpikir seperti itu. Kalau memang dosa membawa kemuliaan bagi Tuhan, ya lebih baik kita berdosa saja. Tapi Paulus bilang orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Roma 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Jadi kan Paulus bilang tadi, di mana ada dosa, kasih karunia berlimpah-limpah. Lalu Paulus sadar, gara-gara itu pasti ada orang berkata, bolehkah? Berarti kita berbuat dosa supaya kasih karunia bertambah. Paulus bilang apa? Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya, jadi kita harus tetap berjuang untuk hidup memuliakan Tuhan. Tapi dengan secara umum diizinkannya dosa terjadi dalam dunia ini, ujung-ujungnya membuat kita dapat melihat Allah dengan lebih baik dalam hal keadilannya, kesuciannya, kesabarannya, dan terutama adalah kasihnya. Pada akhirnya itu membawa kemuliaan bagi